What this? Is happening again? No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you. Pernah nggak sih kalian ngerasa uang yang baru masuk ke rekening tadi pagi tiba-tiba sore hilang entah kemana? Atau pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa harga barang bisa naik, lapangan pekerjaan bisa bertambah dan berkurang, dan kenapa pemerintah sering menaikkan harga pajak? Nah, bersama narasumber kita yang penuh cerita dan menarik, kita akan membahas bahwa ekonomi nggak cuma ngomongin angka dan grafik, tetapi juga tentang keputusan yang kita ambil setiap harinya. Jadi, siapkan kopi kalian, pasang headset, dan dengarkan podcast dari kami, saya Isti. Di sini kita akan membahas tentang pengeluaran agregat hingga kebijakan fiskal, di mana uang yang kita belanjakan dapat mempengaruhi sebuah perekonomian di sebuah negara. Nah, menurut kalian kenapa sih uang selalu cepat habis? Karena tanggal muda saya merasa anak konglomerat. Oh, kalau gue di tanggal tua itu kayak ngerasa anak yatim-yatim finansial. Nah, sebenarnya itu ada teori konsumsi dari Keynes. Benar, karena menurut Keynes juga, di mana pendapatan seseorang itu makin besar, maka pengeluaran juga akan makin besar. Contoh gampangnya gini. Misalnya nih Hermawan punya uang 20.000, pasti dia bakal belinya es teh kan? Coba kalau misalnya dia megang uang 200.000. Langsung beli kopi, roti bakar dan ayam geprek. Jangan bongkar semua kebiasaan saya dong. Kan kita udah ngomongin masalah uang nih. Sekarang MPC, menurut kalian MPC itu apa sih? Aku tahu, NPC itu singkatan dari mau pesen kopi ya kan? MPC itu sebenarnya bagian dari tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Misalnya nih ya, kalau kalian dapat 1 juta, nah sisanya itu kan 200.000, berarti 800.000 itu dipakai belanja. Nah MPC itu, yaitu 800.000 itu, jadi MPC kamu itu 80%. Berarti 1 juta habis dalam 2 jam. Berarti MPC kamu mendekati 100%. Atau mendekati masalah. Ya juga. Teman-teman, tadi kan kita udah ngomongin masalah uang, terus MPC gitu ya. Nah, sekarang output agregat menurut kalian tuh apa sih? Aku coba ya, output agregat itu seluruh barang dan jasa yang diproduksi negara dalam suatu periode tertentu. Oh, kalau disimpelnya gini nih, jadi kalau di kampung tuh ada petani hasilin 50 juta, terus pengrajin mebel tuh 30 juta, terus pedagang saya 20 juta. Jadi si total outputnya itu 100 juta gitu ya? Iya, nah betul sekali. Karena hasil produksi itu menjadi pendapatan masyarakat, maka pendapatan agregatnya juga itu menjadi 100 juta. Nah, jadi output agregat dan pendapatan agregat itu seperti saya dan tagihan kos yang ketemu setiap bulannya. Iya, sekarang. Dan kita kan udah ngomongin output agregat nih. Sekarang kita mau ngomongin tabungan agregat. Menurut pendapat kalian nih, tabungan agregat itu bagaimana? Bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Misalnya Jessica nih punya gaji 3 juta, tapi pengeluarannya 2 juta. Berarti tabungannya 1 juta. Iya. Kalau di akhir bulan uang gua tinggal 5.000, apakah itu termasuk tabungan darurat? Itu bukan tabungan, itu nasib. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang investasi nih. Menurut kalian, investasi yang direncanakan dan aktual itu seperti apa sih? Contohnya, toko baju memperkirakan akan menjual 100 baju itu saat lebaran. Jadi berarti menambah stok suatu baju. Ya, benar. Tapi ternyata yang laku cuma 50 baju. Oh, sebenarnya gini. Jadi 50 baju itu investasi aktual yang tidak direncanakan. Berarti sama kayak gue beli 10 buku. Terus yang dibaca cuma 1. Nah, sekarang ada bagian yang gak kalah penting nih. Menurut kalian, output equilibrium itu seperti apa sih? Yaitu kondisi saat produksi sama dengan pengeluaran agregat. Rumusnya jadi pendapatan sama dengan konsumsi ditambahkan dengan investasi. Iya benar, misalnya pabrik roti memproduksi 100 juta. Lalu seluruh masyarakat itu senilai 100 juta. Nah, benar, itu merupakan kondisi equilibrium. Kalau roti dibuat 1.000 yang lakunya 800? Berarti pendapatannya lebih besar dari konsumsi ditambahkan dengan investasi.
Kesian rotinya nganggur. Kalau yang diproduksinya 800, tapi yang mau beli itu ada 900, gimana tuh? Ya, itu berarti konsumsi ditambah investasi lebih besar dari pendapatan dan perusahaan harus menambah produksi roti tersebut gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang gak kalah penting nih, yaitu multiplier. Menurut kalian semua, multiplier itu bagaimana sih? Oh, itu yang bikin tugas ekonomi jadi panjang ya? Kan? Jadi sebenarnya multiplier itu efek berantai yang bikin pengeluaran tuh jadi panjang. Misalnya Alea beli kue 50.000. Nah, penjual kue dapat uang 50.000 lalu memberi telur. Oh, seperti petelur membeli pakan. Nah, penjual pakan membayar pegawai. Nah, pegawai beli makan siang. Dan akhirnya uang 50.000 itu jalan-jalan lebih jauh dari dugaan saya. Oke, jadi timbal balik ya masuknya. Benar-benar. Betul. Nah, coba sekarang kalian bayangkan jika pemerintah masuk ke dalam perekonomian negara, menurut respon kalian semua itu bagaimana? Kalau aku pribadi itu pemerintah itu punya 2 senjata. Oke. Duanya itu yang pertama itu kebijakan fiskal, yang keduanya itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal itu pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, misalnya pemerintah membangun jalan, sekolah, jembatan, atau memberi bantu sosial. Berarti uang pajak kita jadi jalan ya? Iya, walaupun kadang berubah jadi jalan yang sedang diperbaiki terus. Kayak kita sekarang berarti ya. Nah, kebijakan fiskal itu kan ada 2 jenis. Menurut kalian, kebijakan fiskalnya itu apa aja sih yang 2 jenis tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Ada ekspansif dan juga kontraktif. Oke. Kalau simpelnya ekspansif itu dilakukan saat ekonomi sedang lesu. Pajak diturunkan dan belanja pemerintah dinaikkan. Jadi tujuannya itu supaya masyarakat lebih banyak melakukan belanja. Sedangkan kontraktif sendiri itu kan dilakukan saat inflasi tinggi ya? Iya. Pajak dinaikkan dan pengeluaran pemerintah itu dikurangi. Jadi kalau ekonomi terlalu panas, pemerintah juga menyuruh kita agak kalem. Jadi agak turun gitu ya. Sekarang kita masuk ke defisit anggaran. Menurut kalian, yang terlintas di benak kalian, defisit anggaran itu yang seperti apa sih? Kalau aku definisi simpelnya ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pajak yang diterima. Oke. Artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari pajak. Nah, kalau pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan pajak, berarti itu surplus. Sama seperti saya, kalau pengeluaran lebih besar dari uang saku, itu berarti defisit. Kalau uang sakunya lebih besar, Itu mah mimpi yang sangat indah gak sih? Iya kan? Iya, mimpi sangat indah. nah untuk defisit struktural terjadi karena kebijakan pemerintah. Nah, yang membuat pengeluaran terus lebih besar dari penerimanya. Kalau sedangkan defisit siklus itu karena ekonomi yang sedang menurun. Jadi sehingga penerimaan pajaknya juga ikut melemah. Oke. Jadi yang satu karena kebijakan, yang satu karena kondisi ekonomi. Betul sih. Wah, ternyata ekonomi tidak sesusah itu ya. Dan ekonomi juga nggak melulu ngomongin soal grafik. Nah, jadi di podcast kali ini kita banyak ngomongin soal pengeluaran agregat hingga kebijakan fiskal. Dan saya juga belajar bahwa membeli kopi aja itu bisa jadi contoh untuk multiplier. Asal yang bayar bukan saya. Hari ini kita belajar bahwa uang yang kita belanjakan dapat mempengaruhi roda perekonomian sebuah negara. Jadi, kalau kalian besok berbelanja online atau membeli kopi, ingat, kalian bukan hanya berbelanja, tetapi sedang menggerakkan roda perekonomian sebuah negara. Terima kasih sudah menonton podcast kami hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you guys! Kalau ekonomi negara harus seimbang, ekonomi dompet kalian juga jangan sampai defisit terus.